Saya merasa gimana ya, mungkin beda ya. Kalau di sini tuh rata-rata ya umumnya tuh seniman ya udah profesi seniman. Saya enggak. Saya enggak, jadi saya jualan produk ya masih apapun. Kalau 5 tahun terakhir ini saya berkecimpung di limbah sampah. Keputusan yang tak terputuskan ketika engkau telah tunjukkan semua tentang kebalikan di antara kita. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sedunia dan seakhirat. Kali ini saya bertamu ke rumah, ke studio seorang seniman, Laksmi Sitaresmi. Laksmi Sitaresmi ya. Iya. Ini studionya namanya apa? Pulunggono Pulungsari. Pulunggono Pulungsari, artinya apa? Seperti keseimbangan ya. Pulunggono itu laki-laki, Pulungsari itu perempuan. Punya itu ada keseimbangan hitam putih, positif negatif, yin dan yang. Itu cuma pemahaman turun temurun dari leluhur saya. Jawa lah kan, saya biasa. Oh, leluhurnya Jawa gitu. Ya masih Jawa. Nenek itu apa keturunan Amangkurat apa? Ya masih Oh, masih ya? HP2. Oh, HP2. Amangkurat itu membunuh 6.000 ulama ya. Gawat ya. Pulunggono Pulungsari itu simbol keseimbangan. Jadi akan kesempurnaan segala sesuatu yang menjadi sempurna itu kan karena ada perbedaan seperti yin dan yang. Bukan nggak spesifik laki-laki dan perempuan gitu ya, tapi menyeluruh. Menyeluruh. Semesta gitu ya. Iya. Apapun harus seimbang gitu ya. Itu cuma saya mengibaratkan itu seperti laki-laki, perempuan, positif, negatif, yin dan yang. Ya gitu, kita perlu tahu dulu namanya, kenapa namanya Pulunggono Pulungsari. Dikira nanti jualan jamu atau apa. itu filosofi ya. Itu ternyata filosofi. Maklum Laksmi Sitaresmi itu seniman perempuan. Kalau zaman Bung Karno dulu sebutannya, kalau perempuan itu seniwati. Oh iya. Tapi sekarang nggak laku sebutan seniwati itu. Jadi seniman itu artinya orang yang berprofesi, bekerja di seni. Di seni gitu ya. Laksmi, jadi seniman itu pilihan atau apa? Itu cita-cita dari kecil pertama ya. Terus yang kedua itu memang panggilan dari jiwa saya sendiri. Saya pengen jadi seniman, total berkarya, inginnya sih begitu. Tapi saya tetap kodratnya sebagai perempuan, sebagai ibu, dan sekarang sebagai istri, ya tanpa meninggalkan kodratnya sebagai perempuan. Loh, itu kan tadi gambarannya kan cita-cita dari kecil. Iya. Emang apa waktu itu gambarannya kalau dari kalau jadi seniman itu?
Ya karena Oh, saya waktu itu sering melihat Pak Afandi, Ah. terus Pak Tino Sidin. di Saya TV. penggemar Ah, penggemar Pak Tino Sidin. bagus. Seneng. Semua- Zaman masih balita itu. Oh iya ya. Iya udah lama. Itu tahun berapa? Jadi sampean tuh umurnya berapa sekarang? 40-an. Sekian. Kan itu kan pertanyaan sensitif. Ya Lihat. senengnya berlebihan. Eh, Jadi tiap hari itu tangan saya nggak bisa berhenti bergerak, harus ngorek-ngorek gitu loh. eh, Apa aja yang ketemu ngorek-ngorek itu sampai saya remaja itu iya, sampai ya saya pernah ada cerita-cerita lucu. Misalnya saya pernah waktu SMA dipanggil kepala sekolah, iya karena meja itu penuh, ah, buku penuh, harus oret-oretan gitu ya. iya, padahal oret-oretannya juga teratur karena berbentuk kayak ilustrasi. Realis gitu ya, apa ada bentuknya Ada gitu ya? bentuknya semua, tapi Menggambar objek atau apa aja, misalkan pelajaran waktu itu kan pelajaran sekarang PPKN ya, misalnya sejarah perjuangan, ya saya menulis simbol-simbol, misalnya perang itu saya bikin bom, atau memerah saya bikin orang lagi sket meres gitu. Dan lama-lama ketahuan gurunya kan dipanggil sekali 2 kali diperingatkan masih ngorek-ngorek. dipanggil itu diapain? Ya kan suruh jangan pakai kalau pelajaran jangan pakai sket, gambar, pakai tulisan. Tapi anehnya itu kalau ujian atau apa itu nyantol cepet Bisa deh. gitu ya? Oh, cepet deh. Saya harus kenalkan dulu nih, Laksmi Sitarsmi itu kuliahnya di ISI. Iya. Fakultas apa? Fakultas Seni Rupa. Seni rupa dan desain. Oh namanya Seni rupa dan desain. Seni Rupa dan Desain. Jurusannya Seni rupa murni. Seni Rupa Murni. Ambil prodinya itu seni lukis, S1-nya. S1-nya Seni Lukis. Ya, beliau ini lulusan ISI, S1-nya Seni Lukis ya. Iya. Itu masuk ke Seni Murni Fine Art. Terus beliau ini sekarang melanjutkan lagi S2-nya di jurusan yang sama. Seni murni juga, tapi Seni murni. prodinya 3 dimensi. Oh, patung maksudnya. Iya. Kok meloncat dari seni lukis ke Sebenarnya seni tidak patung? meloncat. Waktu saya masuk itu kan 93. 93 itu ada mata kuliah seni rupa murni dasar. Itu wajib membuat tangan, terus bikin 3D, itu memang wajib. 3 dimensi. Iya wajib, baik lukis, grafis, mau patung wajib dapat lukis, dapat grafis, dapat pokoknya semua jurusan seni rupa murni. Yang grafis, patung sama lukis tuh seperti lintas lintas prodinya itu loh. Makanya teman-teman baik dari desain atau seni rupa murni ya, itu banyak yang misalnya patung jadi pelukis, pelukis jadi patung, grafis jadi patung, lukis dan lain sebagainya. Kalau sampean apa? Kalau misalnya mau mendefinisikan apakah sebagai pelukis atau pematung? Soalnya gini tadi saya sempat lihat-lihat gitu ya, ada karya-karya patungnya banyak, tapi juga ada lukisannya, dan lukisannya keren-keren, temanya dahsyat nih. Beliau ini karya patungnya banyak, karya lukisnya juga Instalasi banyak. saya banyak. Bahkan Instalasi banyak. instalasi. Jadi apa pertanyaan saya, kalau mau mendefinisikan apa ya? Perupa. Sekarang sebutannya ada Perupa. sebutan perupa ya. Itu Iya. lebih leluasa gitu ya. Ya saya lebih nyaman disebut itu perupa. Kan sekarang juga tidak ada batasnya. Saya mau bikin apa aja tak ada batasnya. Ya. Saya perform pun juga iya, itu pun juga tidak ada batasnya. Instalasi kan gabungan dan macam-macam ya. Saya kurang mungkin yang lebih ahli itu mungkin yang lebih tepat ya, yang mengeklaim atau mengatakannya. Kalau misalkan perform pun saya biasanya pakai atribut yang saya bikin sendiri, misalnya dari sampah plastik. Ya. Nah gini, soalnya kan kalau kita pakai referensi zaman dulu nih kan ada definisi-definisi nih, ada ada pelukis, ada pematung, terus kemudian ada penari. Nah seni kontemporer itu dari anak-anak perupa ya, itu muncul macam-macam.
apalagi yang berkarya lintas. ya instalasi itu Iya, kan instalasi. kita bisa lihat misalnya Heridono atau siapa dulu Dadang Kristanto atau Iya. apa Sudah lama. pakai musik, mereka menari-nari, ada instalasi, kita nggak ngerti itu apa sebutannya, itu seni kontemporer. Jadi sampai merambah wilayah itu ya. Sebenarnya sudah lama. Cuma ya saya pengen lebih fokus lagi, maunya fokus ya berkarya apapun yang saya sesuai naluri saya. Saya ingin begini ya begini, yang penting saya jujur sama naluri saya, sama hati nurani saya. Dulu zaman dulu ya, kalau kita kan pernah dengar istilah booming, booming lukisan nih, booming lukisan. Kalau lukisan kan bisa dikoleksi nih, sampai ada apa profesi kolekdol. Kalau di seni kayak gini nih gimana? Biasanya kalau saya bikin perform yang pernah saya lakukan itu sudah ada istilahnya timnya ya, jadi ada dibikin video dan nanti videonya itu kan nanti yang mungkin ya untuk peminatnya mengkoleksinya ya berupa video itu, dan misalkan flash disk atau semacamnya itu yang hanya bisa buka ya hanya senimannya sama kolektornya, yang lain nggak bisa buka. Jadi sekarang modelnya medianya sudah berubah begitu rupa ya. Kalau seni sekarang menurut saya sudah universal ya, bisa lintas. Saya juga senang membawakan puisi, saya juga senang itu kan ya kita intinya berekspresi dan berapresiasi. Kalau kita misalnya banding-bandingin misalnya seni rupa di ITB, seni rupa di ISI Asri waktu itu katakanlah, kan ada orang yang menyebutnya dengan genre gitu ya. Apalagi kemudian ada sanggar bambu yang klasik begitu itu. Terus kemudian dibandingkan dengan perkembangan sekarang. Anda melihat seni rupa itu bagaimana? Aduh, saya jujur aja di Jogja ini sudah hampir 5 tahun saya jarang keluar ya. Jarang bergaul. Ya karena ya kan di Jogja ada event sekarang ini yang menjadi semacam barometer seni rupa kan Jogja nih. Iya. Ada Arjok itu ya. Ada Arjok, Bina Jogja Iya. yang kemudian menginspirasi beberapa kota. Ini kan terbalik, kalau dulu kan Jogja itu selalu kadang agak sombong gitu, lain-lainnya ada gerakan apa-apa, Jogja tenang. Sekarang ini diadopsi beberapa kota. Bali aja juga mau bikin kayak gitu ya. Ya, maksud saya ada perubahan besar yang terjadi di Jogja, terus kemudian kamu yang terlibat di dalamnya melihat perubahan itu, atau katakanlah merasakan enggak perubahan itu. Terus kemudian juga bagaimana memposisikan diri kamu dalam perubahan itu? Kalau melihat pameran sih, saya melihat pameran. Kalau masalah perubahan saya sih ngerasakan ya. Jadi seusia saya itu mungkin sudah dianggap mungkin lewat apa ya. Yang sekarang misalkan kayak Arjok itu kan fokusnya kan di usia-usia muda. Gitu ya. Dan sekarang kan karya-karyanya generasi muda sekarang tuh skillnya bagus-bagus, bagus-bagus. Ya. Kalau abstraknya bagus, detailnya detail bagus, realisnya sudah super realis. Yang pengen saya ngerti ya, kalau dari kalangan seni rupa ini ya, apa yang dinamakan ya seniman kan berkarya, outputnya kan karya kesenian. Karya kesenian pada waktu itu seniman itu profesi ya, ada outputnya karya kesenian yang kemudian karya kesenian itu katakanlah misalnya bisa dibeli, bisa dikoleksi dan sebagainya. Terus kita juga tahu di Arjok itu misalnya ada lukisan yang harganya bisa misalnya 4 miliar, 11 miliar dan sebagainya. Sementara yang bisa mengkoleksi karya itu kan tentu juga sangat terbatas ya. Nah, terus di sisi lain ada fungsi, katakanlah misalnya dalam hal mengkomunikasikan karya seni itu
Karena gini, karya-karya yang kemudian dikoleksi secara pribadi, dia tidak muncul lagi ke publik karena menjadi koleksi pribadi gitu kan. Ada dulu misalnya ini cerita mengenai Joko Peke ya. Joko Peke itu punya lukisan berburu celeng yang dulu waktu itu fenomenal lah, berharga gitu. Begitu dia dibeli, katakanlah kolektor gitu, terus kemudian kolektornya patah hati dengan dunia kesenian, terus lukisan itu disimpan di gudangnya, pelukisnya saja nggak bisa lihat, memilikinya lagi. Pameran-pameran juga tidak sebagaimana yang awal-awal dulu yang bisa dikonsumsi oleh publik. Bahkan di tempat Hong Jin, OHD, itu kalau kita masuk galeri kan ada karcisnya nih. Tiket. Ada tiketnya nih, 100.000. 100. Kemudian dalam persoalan itu, Laksmi itu tadi bilangnya seniman itu sebagai apa? Nggak ada yang pengen tangan urepmu terus sekongen di yang mungkin banyak orang nggak tahu sih. Jadi kebiasaan saya dari muda itu nyambi sana sini. Oh ya, jadi nyambi sana sini apa? Kalau ya saya sambil kerja. Jadi misalkan saya pernah dikontrak bikin ikutin desainnya, bikin desainnya juga mau. Masih berkaitan dengan kesenian gitu ya? Tidak harus sih, tidak harus. Karena saya juga, masa saya ngomong ya. Oh jadi seniman itu boleh ya bekerja apa misalnya kerja kantoran apa kerja? Itu tergantung apa cara apa itu pilihan ya. Maksudnya pilihan saya merasa gimana ya, mungkin beda ya. Kalau di sini tuh rata-rata ya umumnya tuh seniman ya udah profesi seniman. Saya enggak. Saya enggak, jadi saya jualan produk ya masih apapun. Jualan produk apa? Kalau 5 tahun terakhir ini saya berkecimpung di limbah sampah apapun. Wow. Tuh, kalau yang dulu-dulu ya misalkan bikin art fashion ya apa aja lah. Tapi masih berkait dengan apa ya, yang berkait dengan seni gitu ya? Ya, sebenarnya misalnya sampah itu masih dalam ini ya, dalam olahan seni gitu ya? Masih. Akhirnya kan, misalkan saya fokus di ini sama teman-teman Dinas Lingkungan Hidup dengan UGM itu kan. Misalkan ini ekoenzim ya, ekoenzim itu kan hanya mengolah ekoenzim, terus kemudian berkembang ke lilin, ke sabun, ke macam-macam. Seni sampah itu apa bentuknya? Seni sampah, bukan seni sampah. Bukan seni sampah. Materialnya dari limbah sampah. Saudara-saudara bisa jadi bukan pengolahan lebih lanjut. Jadi bukan sampah ditaruh cantal-cantal tidak, tapi saya mengolah dari limbah organik, materialnya sampah, juga limbah sampah, baik plastik, masker atau apapun tuh diolah dengan sedikit sentuhan teknologi, dengan hukum-hukum, tata cara bikin patung, ya itu aja. Jadi sekolahnya ada gunanya gitu ya? Ya iyalah. Sekolahnya ada gunanya, artinya bisa melihat sampah itu bisa dikelola begitu rupa. Nanti kita akan lihat apa yang dimaksudkan Laksmi tentang mengolah limbah tadi ya. Iya. Mengolah limbah dengan, karena ini bukan hanya tidak hanya membutuhkan keterampilan seni misalnya gitu ya, tetapi juga pengetahuan teknis karena misalnya limbah plastik diolah begitu rupa harus pakai ini dan itu, kemudian menjadi pakai alat berat, alatnya berat dan seterusnya, kerja-kerja laboratorium. Kita nanti mau ngobrolin tentang mensinergikan latar belakang beliau tentang sekolah keseniannya, terus kemudian ternyata ini bisa bersinergi dengan katakanlah disiplin ilmu yang lain misalnya, dan bisa menjadi dua, istilahnya saya bilang dua jalur ya. Yang satu itu saya untuk benar-benar total berkesenian di seni murni. Yang satu lagi memang ada produk-produk. Kalau yang seni murni pakai nama saya, kalau produk kan studio ya, dan ada timnya.
Itu karena nilainya lebih rendah atau gimana? Enggak, ini produk kan untuk apa masyarakat. Oh gitu ya. Selain edukasi kan biar Ya. masyarakat juga bisa memfungsikan. Oke, nanti kita akan bicara gitu. Kira-kira produknya apa sih? Merakit mesin penanam hujan. Mungkin tidak terpikirkan apa tadi yang dikatakan limbah plastik atau limbah Limbah, yang semua limbah. lainnya, semua limbah masyarakat. Kalau terakhir kelas 1 sini berkelahi sama cowok, terus berkelahi sama cowok, dipanggil BK. Tergaris di wajah. Sudah berapa korbannya? Bukan korban, saya yang jadi korban, saya cewek. Atau karena Anda juga sebetulnya setahu saya nih, salah satu jadi korban juga, Ketika korban KDRT. Saya menangis saya. bukan semua Nggak kuat aku ya mas. Oke, sorry, wawancaranya agak